pertama, Cestoda, Trematoda, dan Nematoda. Yang pertama yaitu Cestoda atau cacing pita diklasifikasikan menjadi dua ordo, yaitu Pseudophylidae dan Cyclophylidae. Cacing pita dewasa memiliki tiga bagian, yaitu kepala atau scolex dilengkapi dengan alat pelekat atau penghisap. Kadang-kadang ada rostellum atau benjolan pada kepala. Yang kedua yaitu leher berproliferasi proglotik baru atau segmen. Yang ketiga yaitu badan atau strobila. Selanjutnya yaitu klasifikasi Cestoda. Ada dua ordo yang tadi saya bahas, yaitu Pseudophylidae dan Cyclophylidae. Ordo yang pertama memiliki dua spesies, yaitu Dipilobothrium latum dan juga Spirometra. Ordo yang kedua yaitu Cyclophylidae. Terdapat 4 spesies, yaitu yang pertama Taenia saginata, yaitu cacing pada daging. Kemudian Taenia solium, yaitu cacing pada babi. Yang ketiga yaitu Echinotus granulosus, cacing pada anjing. Yang keempat yaitu Hymenelepis nana. Spesies yang pertama yaitu Dipilobothrium latum. Nama penyakitnya yaitu Dipilobothriasis. Cacing dewasa bisa mencapai 10 meter atau lebih. Kemudian skoleknya berbentuk spatula atau sendok, memiliki panjang sekitar 2-3 mm dan lebar 1 mm. Strobila terdiri dari 3.000 sampai 4.000 proglotit. Ada 3 tahap perkembangan larva pada cacing Dipilobothrium latum, yaitu pertama Coracidium, Procercoid, dan Plerocercoid. Patogenis dan klinik Dipilobothrium latum. Dipilobothriasis bisa menjadi infeksi jangka panjang sampai 25 tahun. Infeksi asimptomatik sementara, beberapa pasien mungkin mengalami gangguan seperti ketidaknyamanan perut, diare, mual, lemah, penurunan berat badan, dan anemia. Cacingnya hidup di ileum, yaitu tempat terjadinya penyerapan vitamin B12. Cacing ini bersaing dengan host untuk memperebutkan vitamin B12 sehingga menyebabkan anemia defisiensi vitamin B12. Spesies yang kedua yaitu Spirometra. Agen penyebab yaitu Cestoda dalam genus Spirometra, termasuk Spirometra mansonis, Spirometra ranarum, Spirometra mansoides, dan Spirometra arinaceae, serta Sparganum polyferum yang menyimpang. Infeksinya dapat melalui minum air yang mentah yang mengandung Cyclops yang infektif, kemudian makan hewan misalnya katak, tikus, atau ular yang mengandung Plerocercoid hidup, atau menggunakan cacahan daging binatang misalnya katak yang infektif untuk mengobati luka terbuka. Penderita Sparganum dapat ditemukan terutama di daerah mata. Jika larva mati dan rusak berada di jaringan organ, karena merupakan benda asing bagi penderita, akan menimbulkan reaksi lokal maupun gejala sistemik, misalnya nyeri otot, konjungtivis, pembengkakan mata, lakrimasi, ptosis atau urtikaria, demam, dan edem. Gambaran darah tepi menunjukkan adanya hiperreoxinofilia. Diagnosisnya yaitu karena gejala klinis tidak khas. Diagnosis pasti Sparganosis hanya dapat ditegakkan jika ditemukan larva cacing di dalam jaringan yang terinfeksi. Ada 3 diagnosis yang dapat dilakukan dengan cara yang pertama itu operasi pengangkatan nodul dan demonstrasi larva Procercoid. Yang kedua tes ELISA anti-Sparganum. Yang ketiga itu pemindahan menggunakan CT atau MRI berguna untuk mendiagnosis Sparganosis cerebral. Perlakuan operasi pengangkatan adalah pengobatan pilihan. Obat anti-helminthes tidak efektif untuk mengobati. Selanjutnya kita masuk pada ordo yang kedua yaitu Cyclophylidae dengan spesies yaitu Taenia saginata yaitu cacing pita pada sapi dan Taenia solium cacing pita pada babi.
Taenia solium atau cacing pita pada babi tersebar luas di seluruh dunia atau kosmopolit. Di daerah Indonesia, infeksi cacing ini endemis di beberapa daerah, yaitu di Irian Jaya, Bali, dan juga Sumatera. Taenia solium dewasa hidup di dalam usus halus atau jejunum bagian atas. Manusia menjadi hospes definitifnya, sedangkan larvanya ditemukan di dalam jaringan tubuh babi yang bertindak sebagai hospes perantara cacing. Anatomi dan morfologinya, Taenia solium dewasa mempunyai ukuran panjang badan antara 2-3 meter. Kemudian di dalam usus manusia, cacing ini dapat hidup sampai 25 tahun lamanya. Ketiga yaitu tubuh cacing pita babi tersusun dari kepala, leher, dan bobot. Siklus hidup dari Taenia solium termasuk parasit zoonosis yang dapat ditularkan dari babi ke manusia. Manusia bertindak sebagai selaku hospes definitif yang menjadi tempat hidup cacing dewasa. Kemudian larva cacing atau Cysticerus cellulosa terdapat dalam bentuk kista di dalam jaringan dan organ babi yang bertindak sebagai hospes perantara. Gejala klinis Taenia solium, keluhan penderita umumnya ringan berupa rasa tidak enak perut, gangguan pencernaan, diare, konstipasi, sakit kepala, dan anemia. Pemeriksaan darah tepi penderita dapat gambaran darah yang menunjukkan adanya eosinofili. Diagnosis Taenia solium, yang pertama adanya telur cacing Taenia yang ditemukan pada pemeriksaan tinja penderita tidak dapat menentukan spesies cacing karena telur Taenia solium sama bentuknya dengan Taenia saginata. Diagnosis pasti Taenia solium ditegakkan jika ditemukan cacing dewasa atau segmen Scolex Taenia solium yang khas bentuknya pada tinja penderita atau pada waktu dilakukan pemeriksaan dari daerah perineal. Cysticercosis atau Taenia solium merupakan infeksi larva Taenia solium pada manusia, atau larva Taenia solium disebut sebagai Cysticercosis cellulosa. Selanjutnya yaitu Taenia solium atau cacing pita pada sapi. Dewasanya menyebabkan infeksi pada manusia yang disebut Taeniasis saginata. Penyebarannya bersifat kosmopolit dan dilaporkan secara luas di seluruh dunia. Larva cacing atau Cysticercosis bovis umumnya tidak menyebabkan Cysticercosis bovis pada manusia. Di dalam tubuh manusia, cacing dewasa hidup di dalam usus halus bagian atas dan dapat bertahan hidup sampai 10 tahun lamanya. Anatomi dan morfologi Taenia saginata. Yang pertama, Taenia saginata yang dewasa mempunyai tubuh yang berwarna putih tembus sinar. Kemudian panjang badannya dapat mencapai 24 meter dengan segmen yang dapat mencapai 2000 buah. Gejala umum Taenia saginata umumnya sangat ringan, namun penderita dapat menunjukkan keluhan berupa rasa tidak enak pada perut, mual, muntah, dan diare. Pada pemeriksaan darah tepi terdapat gambaran adanya eosinofilia yang ringan. Diagnosis pasti Taeniasis saginata hanya dapat diterapkan jika cacing dewasa, potongan segmen cacing atau kepala Scolex cacing ditemukan. Spesies selanjutnya yaitu Echinococcus granulosus, yaitu cacing pita pada anjing. Cacing zoonosis yang banyak dilaporkan di seluruh dunia, terutama di daerah peternakan sapi dan domba. Echinococcus granulosus lebih banyak dijumpai di daerah subtropis dibanding daerah tropis. Dalam daur hidup cacing ini terdapat hubungan erat antara manusia dengan herbivora dan anjing agar daur hidup cacing menjadi lengkap. Sebagai hospes definitif, cacing ini adalah anjing dan sejenisnya. Cacing dewasa hidup di dalam usus halus hospes definitif tersebut. Manusia merupakan hospes perantara. Di dalam tubuh manusia hanya dijumpai larva cacing yang terdapat
dalam bentuk kista atau hidratik kis. Anatomi, morfologi Echinococcus granulosus termasuk cacing pita yang berukuran kecil. Cacing dewasa panjang tubuhnya antara 3-6 mm, terdiri dari scolex, leher, dan strobila yang terdiri dari 3 buah segmen. Segmen pertama adalah imatur, yang kedua adalah segmen matur, dan segmen ketiga adalah segmen grafit. Segmen grafit merupakan segmen yang terletak paling ujung dan merupakan segmen yang terbesar, ukurannya dengan panjang antara 2-3 mm dan lebar sekitar 0,6 mm. Siklus hidup cacing dewasa Echinococcus granulosus di dalam tubuh anjing hanya dapat hidup selama 6 bulan, sedangkan dalam bentuk kista di dalam tubuh hospes perantara, larva parasit ini dapat bertahan hidup selama beberapa tahun. Cara infeksi ke manusia yaitu pertama telur cacing tertelan, kedua larva cacing di dalam organ tubuh manusia akan menimbulkan unicellular hidatic disease. Yang ketiga, gejala klinis yang akan terjadi akibat kista hidatic tergantung pada tempat terjadinya kista di dalam organ. Kista yang terdapat ditemukan di permukaan organ mungkin dapat dilihat atau dirasakan adanya benjolan. Cara diagnosa hidatidosis yang pertama, tes alergi Cassoni. Uji imunologis yang spesifik ini mudah dikerjakan. Sebanyak 0,2 ml cairan berasal dari kista hidatit yang sudah disterilkan disuntikan intradermal pada orang yang diduga menderita hidatidosis. Dan cara diagnosa hidatidosis yang kedua yaitu menggunakan uji serologi atau juga bisa dengan pemeriksaan darah tepi. Pada hitung jadi sel-sel darah akan dijumpai eosinofilia yang tinggi sampai sebesar 20% sampai 25%. Yang pemeriksaan keempat yaitu pemeriksaan sinar X. Pemeriksaan radiologi dikerjakan untuk menentukan secara dini adanya kista hematit yang berada di dalam organ, misalnya di dalam paru-paru atau hati, sebelum penderita menunjukkan gejala klinis atau keluhan. Selanjutnya yaitu cacing trematoda atau cacing pipih. Bentuk tubuh cacing trematoda pipih mirip daun yang tidak bersegmen. Ukuran antara 1 mm dan beberapa sentimeter. Trematoda dewasa mempunyai alat isap mulut atau oral sucker yang terdapat di bagian kepala, sedangkan daerah perut terdapat alat isap ventral atau ventral sucker atau acetabulum. Alat reproduksi trematoda pada umumnya bersifat hermafrodit atau berkelamin ganda kecuali schistosoma. Siklus hidup trematoda yang pertama itu hospes definitif, yaitu ada manusia dan beberapa mamalia lainnya. Kemudian hospes perantara, yaitu ada moluska air tawar atau siput dan keong. Kemudian hospes perantara kedua ada ikan dan tumbuhan air. Definisi dan istilah umum trematoda yang pertama itu Miracidium, yaitu larva trematoda stadium pertama yang menetas dari telur trematoda pada waktu masuk ke dalam air. Kedua yaitu Sporokista, yaitu larva trematoda stadium kedua yang terbentuk di dalam tubuh moluska. Yang ketiga yaitu ada Redia, yaitu larva trematoda stadium ketiga yang terjadi dalam tubuh moluska. Multiplikasi aseksual Redia terjadi pada semua trematoda kecuali schistosoma. Yang keempat yaitu Cercaria, merupakan stadium terakhir trematoda yang terbentuk di dalam tubuh moluska. Larva berekor ini akan meninggalkan tubuh moluska, hidup bebas di dalam air, dan kemudian membentuk kista pada tumbuhan atau hewan lainnya. Yang kelima yaitu Metacercaria atau Adeloscaria, merupakan stadium infektif trematoda yang terbentuk dari Cercaria yang membentuk kista dan kehilangan ekornya. Selanjutnya, klasifikasi trematoda berdasarkan habitat untuk kepentingan medis. Yang pertama ada cacing pada darah.
yaitu ada Schistosoma haematobium, yang kedua Schistosoma mansoni, yang ketiga Schistosoma japonicum. Kemudian ada cacing hati yaitu Clonorchis sinensis, ada juga Opisthosis viverini, ada juga Fasciola hepatica dan Opisthosis felineus. Kemudian yang ketiga cacing pada usus ada Fasciolopsis busci, Heteropiesis, dan ketiga yaitu Metagonimus yokogawai. Yang keempat, cacing yang terdapat pada paru-paru yaitu Paragonomius westamani. Schistosoma adalah trematoda yang sistem reproduksinya tidak hermafrodit. Ukuran cacing jantannya lebih besar tetapi lebih pendek daripada ukuran cacing betina. Kemudian cacing jantan memiliki kanalis gymnocoporus, saluran tempat cacing betina berada. Schistosoma haematobium dilaporkan dari Afrika dan negara-negara Timur Tengah. Kemudian Schistosoma japonicum endemis di Asia Timur dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kemudian Schistosoma mansoni banyak dijumpai di Afrika, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Selanjutnya yaitu cacing pada hati ada 4 yaitu Clonorchis sinensis, kemudian ada Opisthosis viverini, kemudian ada Fasciola hepatica dan Opisthosis felineus. Yang pertama itu Clonorchis sinensis. Infeksi cacing ini disebut juga sebagai Chinese liver fluke atau Oriental liver fluke. Penderitanya dari Jepang, Korea, Cina, Taiwan, dan Vietnam. Clonorchis dewasa hidup di dalam cabang distal saluran empedu manusia, anjing, kucing, babi, dan juga kadang-kadang juga angsa. Clonorchis sinensis dewasa berbentuk pipis seperti daun, mempunyai ukuran panjang sekitar 12-20 mm dan lebar badan sekitar 3-5 mm. Saker, ukuran ventral saker cacing ini lebih kecil daripada oral saker. Kemudian caecum, cacing ini mempunyai usus yang panjang sehingga mencapai bagian posterior badan cacing. Kemudian ada testis. Clonorchis sinensis mempunyai 2 buah testis yang memiliki lobus yang dalam dan tersusun satu di belakang lainnya. Kemudian ovarium. Daerah endemis Clonorchiasis mempunyai penduduk berkebiasaan makan ikan mentah. Ditemukan hematomegali pada seorang penduduk. Terjadinya infeksi dengan parasit ini harus dipertimbangkan. Patologi kliniknya yaitu yang pertama stadium ringan, tidak ada gejala. Stadium progresif yaitu mengalami diare, ikterus, dan juga hepatomegali. Kemudian stasiun lanjut terjadi hipertensi porta, asites, edema, dan juga sirosis hepatik. Yang kedua yaitu Opisthosis. Opisthochiasis atau infeksi yang disebabkan oleh cacing Opisthosis. Opisthosis riverini endemis di Thailand, Kamboja, Laos, sedangkan Opisthosis felineus tersebar di Rusia, Eropa Timur, dan Asia yaitu Vietnam dan India. Opisthosis dewasa berbentuk seperti pisau bedah atau lancet dengan panjang badan antara 7-12 mm dan lebar badan antara 2-3 mm. Telurnya menyerupai Clonorchis sinensis. Cacing yang ketiga yaitu Fasciola hepatica. Si dengan Fasciola hepatica disebut dengan fascioliasis yang tersebar luas di berbagai daerah di seluruh dunia. Fasciola hepatica merupakan trematoda hati yang sering menginfeksi domba. Karena itu cacing ini disebut sebagai dengan sheep liver fluke. Selanjutnya klasifikasi trematoda yang ketiga yaitu cacing usus. Ada 3 klasifikasi cacing yaitu Fasciolopsis busci, Heteropiesis, dan juga Megatonimus yokogawai.
Yang pertama yaitu Phascolopsis buski. Trematoda ini merupakan cacing trematoda yang terbesar ukurannya yang menginfeksi manusia atau Giant Intestinal Fluke. Phascolopsis buski endemis di Cina, juga banyak dilaporkan dari Taiwan, Vietnam, Kamboja, Laos, Thailand, dan juga Indonesia. Phascolopsis buski dewasa mempunyai bentuk seperti daun dengan ukuran panjang badan antara 20-70 mm dan lebar badan antara 8-20 mm. Yang bertindak sebagai hospes perantara definitif cacing ini adalah manusia dan babi. Siput air tawas genus Segmentina, Hippeotis dan Giraulus merupakan hospes perantara dalam daur hidup cacing ini. Yang kedua ada Heteropiesis. Infeksi cacing ini disebut sebagai heterofiasis. Banyak dilaporkan dari Asia Timur, yaitu Cina dan Asia Tenggara, Mesir yang merupakan daerah endemis cacing ini. Cacing ini berukuran sangat kecil dengan panjang sekitar 1,3 mm dan lebar badan sekitar 0,5 mm. Cacing selanjutnya yaitu Meganymus. Cacing ketiga yaitu Metagonimus yokogawai. Infeksi dengan cacing ini disebut dengan metagonimiasis. Dilaporkan dari Asia Timur, Asia Tenggara, Siberia, dan juga Balkan. Cacing dewasa hidup di bagian atas dan tengah jejunum hospes definitif, yaitu anjing, kucing, babi, burung, pelikan, dan juga manusia. Klasifikasi trematoda yang terakhir yaitu cacing pada paru-paru, ada Paraginomus westermani. Parasit zoonosis yang dikenal sebagai cacing paru merupakan penyebab penyakit paragonomiasis. Cacing dewasa hidup dalam bentuk kista di jaringan paru hospes definitifnya, yaitu hewan pemakan ketam dan kadang-kadang manusia. Cacing ini tersebar di berbagai daerah di Asia, misalnya Cina, Taiwan, Korea, Jepang, Filipina, Thailand, Vietnam, Malaysia, India, Afrika, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.